Sobat PR, kembali lagi dengan saya Farika Rahmawati. Saat ini saya akan bercerita tentang image and reputation management. Ada yang sudah mendengar dan sudah paham mungkin apa sih yang dimaksud dengan citra dan apa yang dimaksud dengan reputasi. Oke, jadi saya akan jelaskan sedikit bahwa sebenarnya citra adalah kesan, perasaan, atau persepsi masyarakat terhadap suatu objek. Nah, kira-kira menurut Sobat PR, mudah nggak sih untuk kita memiliki citra yang baik di depan masyarakat? Hmm, Kalau secara teori, citra dimaknai sebagai all stakeholder perception, seluruh persepsi stakeholder terhadap diri kita. Artinya sejujurnya sangat sulit gitu ya untuk mendapatkan citra yang baik karena kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Nah, biasanya kesan ini memang dibuat untuk menggambarkan sesuatu. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya, misalkan Bu Farika orang yang sangat baik misalnya. Itu adalah persepsi sebagian orang. Tetapi mungkin citra saya di sebagian mahasiswa yang lain adalah Bu Farika adalah orang yang mungkin pelit nilai gitu ya, atau mungkin killer, atau mungkin ramah. Setiap orang memiliki penilaian sendiri-sendiri. Nah, citra tersebut mempengaruhi persepsi stakeholder terhadap diri kita. Nah, Sobat PR, ada beberapa komponen gitu ya dalam pembentukan citra. Baik itu citra diri maupun citra perusahaan. Nah, di dalam bagian ini gitu ya, disebutkan bahwa sebenarnya corporate image and reputation gitu ya terkait dengan bagaimana sih kita kemudian memiliki visi misi, menyampaikan itu kepada halayak dan melihat bagaimana halayak gitu ya memberikan feedback terhadap diri kita ataupun organisasi kita. Oke, terkait dengan citra sebuah perusahaan gitu ya teman-teman. Ketika kita ingin memiliki sebuah perusahaan dengan citra dan reputasi yang baik, artinya tentu saja gitu ya kita harus membangun citra itu segera mungkin dan membangun personality yang baik dari diri kita untuk kemudian mencerminkan perusahaan kita. Jadi building personality corporate it's really important to public's mind, and introducing corporate or NGO gitu ya in a goodwill product or social activity. Jadi citra itu sangat tampak dari program-program yang dilakukan sebuah perusahaan. Dan itu juga tampak dari bagaimana seorang public relation, citra diri kita sebagai seorang PR, itu menampakkan terkait dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada produk intimasi atau customer. Jadi pentingnya manajemen citra ini adalah dengan adanya citra yang baik, maka customer akan sangat loyal gitu ya, akan sangat percaya dengan produk kita. Selanjutnya, saat ini gitu ya teman-teman, ada beberapa perusahaan yang memiliki citra perusahaan yang sangat baik. Seperti di sini ada Apple, Amazon, dan juga Google yang menjadi top 3 gitu ya, world most valuable brands. Jadi dia memiliki citra yang sangat baik sehingga dia dapat dikatakan sebagai brand dengan value ya gitu ya, dengan value yang sangat tinggi gitu ya. Nah, menariknya gitu ya, ada beberapa sobat PR juga yang mungkin berpikir bahwa kemudian apa kaitannya komunikasi dengan citra diri ataupun citra perusahaan tadi. Jadi peran komunikasi ini adalah membangun image sebuah perusahaan atau image seseorang gitu ya. Karena tentu saja image itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan orang tersebut atau kesuksesan brand tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh, dengan adanya komunikasi, kita dapat membangun image, bisa juga melakukan recreating image atau pembuatan citra baru, atau bahkan kita delete corporate bad image gitu ya. Sebagai contoh, mungkin Sobat PR sudah pernah mengikuti kasus Peter Pan gitu ya. Ada salah satu personilnya yang melakukan tindakan gitu ya.
yang kurang baiklah kepada apa namanya di hadapan masyarakat, sehingga artinya dia perlu menghapuskan image buruknya dan kemudian membangun image baru ya. Dan di tahun 2021 hingga 2002 awal ini, Noah juga sedang merilis beberapa image barunya gitu ya, dengan membuat video-video baru terkait dengan lagu-lagu Peter Pan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, dengan adanya image stabilization, dengan kita tuh membuat citra diri kita yang baik, maka ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana customer melihat diri kita, bagaimana stakeholder melihat diri kita, bagaimana orang lain mencitrakan diri kita, seperti itu. Namun, sebelum kita sampai lebih jauh ke bagaimana sih kita membangun citra perusahaan, pada diskusi kali ini Sobat PR akan saya ajak untuk terlebih dahulu mengenal self-image atau citra diri kita sebagai seorang public relation gitu ya. Karena kenapa hal ini sangat penting? Karena dengan adanya self-image ini artinya kita mampu menunjukkan bahwa diri kita ini penuh dengan kompetensi, dapat dipercaya dan dapat mewakili perusahaan kita, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang perlu, elemen apa yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara orang lain melihat kita, menginterpretasikan kita, dan bagaimana seseorang itu memiliki karakteristik yang ideal atau unik gitu ya. Jadi penting bagi seorang public relation, teman-teman harus mulai menentukan gitu ya. Teman-teman ingin dianggap memiliki citra diri yang seperti apa, karena ini sangat penting gitu ya terhadap diri teman-teman gitu. Ingin dilihat seperti apa sih? Apakah ingin dilihat sebagai mahasiswa yang soleh, mahasiswa yang aktif, atau mahasiswa yang cerdas gitu ya. Teman-teman akan mulai membangun grand image, baru kita kemudian akan membuat komponen-komponen kecilnya gitu ya. Apa yang bisa dibuat sehingga citra itu dapat terbentuk di persepsi orang lain gitu. Oke, karena image atau citra ini ada berbagai macam, teman-teman. Ada mulai dari self-image, product class, brand, company, sector, shop, country, sampai user. Jadi, image ini melekat di berbagai hal gitu ya. Salah satunya ini. Dan citra diri ini menjadi posisi yang paling penting gitu ya. Bagi contoh, ketika saya bertanya kepada Sobat PR gitu ya, Sobat PR, what do you think about this picture gitu ya? Kira-kira ini ada di mana ya ruangan seperti ini, citranya ini apakah startup company or conventional company, atau menurut teman-teman ini adalah citra dari sebuah perusahaan yang sehat ke sektor ekonomi atau sektor pendidikan? Kira-kira teman-teman bisa tebak, boleh kasih komen ya di bawah videonya gitu. Kemudian saya juga akan mulai gitu ya untuk memberikan challenge kepada teman-teman. Bagaimana sih kita kemudian bisa memiliki citra diri yang baik? Salah satu caranya teman-teman, kita dapat mulai untuk develop our self image gitu ya. Kita bisa mulai memanage diri kita. Kita dapat membuat seperti serangkaian track record positif, atau kita sebut dengan portfolio gitu ya teman-teman. Saya tantang di sini untuk mulai membuat manajemen konten terhadap citra diri teman-teman gitu. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah physical appearance. Jadi bagaimana teman-teman menggunakan busana, body language, intonasi suara gitu ya. Itu sangat amat menunjukkan siapa sih teman-teman gitu ya. Siapa sih karakter yang ingin teman-teman bawakan dalam diri teman-teman gitu ya. Apakah seseorang yang berwibawa, yang ceriwis misalnya, yang penuh pengetahuan, atau seorang yang malas gitu ya, misalnya dia hanya memberikan body language yang tidak menarik dan segala macam. Kemudian dari physical appearance ini juga sebenarnya tidak harus menggunakan barang yang mahal atau mewah gitu, tetapi dengan kita tampil rapi, kemudian dengan senyum gitu ya. How do I look itu sangat mempengaruhi bagaimana orang lain itu bisa menilai diri kita ya.
Kemudian yang kedua terkait dengan performance gitu ya. How am I doing? Ketika teman-teman ingin dipersepsikan sebagai mahasiswa yang cerdas gitu ya, artinya teman-teman harus membuktikan dengan mulai memberikan tugas-tugas yang out of the box, yang kreatif, yang membuat orang lain ketika melihat tugas teman-teman itu, wow gitu ya, it's incredibly amazing person kayak gitu, kayak wah tulisannya bagus banget, atau mungkin hasil desainnya keren banget gitu ya. Nah ini bisa teman-teman mulai bangun, dan saran saya teman-teman bisa memulai membuat portfolio terhadap karya yang sudah teman-teman buat, seperti misalnya memberikan portfolio misalnya di highlight story gitu ya. Misalkan dikasih terkait dengan karyaku gitu ya, atau beberapa kegiatan magang atau kegiatan kemahasiswaan yang aktif teman-teman ikuti gitu. Jadi tidak hanya sekedar CV atau portfolio secara cetak, tapi juga ada portfolio digital. Bisa juga teman-teman membangun your own personal branding melalui company profile diri teman-teman. Kayak kegiatan-kegiatan apa sih yang teman-teman biasanya lakukan di waktu luang, misalnya olahraga, kemudian mendapatkan kejuaraan gitu ya, kejuaraan olahraga, atau mungkin yang hobi bermain musik gitu ya, bisa menuliskan prestasinya di bidang musik, di bidang hafiz Quran misalnya, atau di bidang pariwisata, atau di bidang apapun yang teman-teman minati gitu ya. Dan saya rasa itu sangat amat membantu teman-teman dalam meningkatkan citra diri teman-teman. Karena begini ya Sobat PR, memiliki penilaian positif itu adalah hal yang sangat membahagiakan, sehingga itu boleh jadi atau bahkan tentu saja merupakan hasil dari komunikasi yang kita lakukan gitu ya. Ketika teman-teman diam, berarti teman-teman sedang berkomunikasi. Begitupun ketika teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman sedang berkomunikasi terhadap stakeholder dan juga masyarakat yang sedang menilai teman-teman di setiap saatnya. Artinya saat proses komunikasi teman-teman lakukan dengan baik, komunikator ini dapat menciptakan kesan yang positif. Disitulah persepsi orang-orang dimulai. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka persepsikan, tetapi kita bisa setidaknya mulai merancang komponen-komponen citra yang baik sehingga secara akumulatif nanti teman-teman memiliki nilai yang positif di mata masyarakat. Sederhananya, ketika teman-teman ingin dicitrakan sebagai seseorang yang baik, artinya teman-teman menjadi refleksi gitu ya, dasar atribut membentuk subjektif yang dapat dirasakan oleh orang lain. Karena persepsi-persepsi tersebut, teman-teman, jika kita kumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, ini dapat kita kategorikan sebagai sebuah reputasi gitu ya. Maka itu akan menjadi sesuatu yang diingat, sesuatu yang dipercaya bahwa wah, misalnya Bu Farika adalah dosen yang sangat baik, sangat ramah, sangat bijaksana misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, teman-teman bisa menentukan ingin dinilai seperti apa. Artinya reputasi itu juga perlu dijaga dan dibina sebaik mungkin. Oke, sampai situ dulu pembicaraan kita terkait dengan citra diri dan juga sekilas tentang citra perusahaan. Di video selanjutnya mungkin saya akan lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana membangun dan juga mengevaluasi citra diri dan juga memperbaiki gitu ya citra diri kita yang sudah tampil gitu ya sejak kita lahir mungkin ya. Dan pesan saya jangan lupa untuk komen di bawah terkait bagaimana sih yang teman-teman inginkan gitu ya. Saya ingin teman-teman mulai menuliskan citra diri apa yang ingin teman-teman tampilkan gitu ya. Part of our self-image is dynamic and changing. Memang kita akan selalu berubah-ubah. Suatu hari mungkin saya ingin menjadi juara atlet taekwondo gitu ya. Mungkin besok saya ingin menjadi seorang akademisi. It's not problem gitu. Ini nggak masalah, tapi we can learn to develop an accurate view of ourselves. Jadi kita harus selalu belajar gitu ya, dan terus men-challenge diri kita untuk menjadi pribadi yang baik. Dan tentu saja ini tidak bisa lepas dengan belajar dan terus belajar gitu ya, mencari sosok sebagai teladan, mencari sosok sebagai seperti apa sih aku ingin dikenang gitu ya mungkin. Karena kalau zaman dulu ada pepatah, jika kamu gitu ya bukan seorang anak dari tokoh adat
atau tokoh agama, maka kamu harus menjadi seorang penulis gitu ya. Kamu bukan anak seorang raja, jadi kamu tidak akan dikenal kecuali kamu menulis gitu ya. Dan tapi zaman sekarang saya rasa menulis itu bukan sekedar mungkin dulu menulis di pelepah kayu gitu ya atau di sebuah buku, tapi teman-teman bisa mulai menuliskan tentang diri teman-teman di sosial media teman-teman, mulai menuliskan di blog teman-teman, di segala platform yang menurut teman-teman bisa membangun siapa sih diri dari Sobat PR. Oke, jika video ini bermanfaat, Sobat PR bisa like dan juga komen video di bawah. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video PR Zone selanjutnya. Bye-bye.